Halo semuanya, aku Putri. Di video kali ini akhirnya aku akan buat video yang berhubungan dengan UTBK, dengan SNMPTN, perjuangan-perjuangan kelas 12 ataupun kelas 10 dan kelas 11, termasuk masuk mandiri ataupun masuk PTS yang kalian mau. Nah, untuk video yang kali ini aku akan sharing-sharing tentang tips dan juga saran dari aku untuk kalian yang mungkin pengen mulai lebih dulu, pengen belajar duluan, atau pengen nyicil-nyicil buat jadwal belajar untuk setahun ke depan. Di sini saran-saran dan juga tips yang aku berikan itu murni dari pengalaman aku aja. Jadi apa yang aku lakukan pada saat aku SNMPTN dan UTBK tahun 2020. Jadi kalau misalkan menurut kalian ada yang gak cocok sama kalian atau kalian gak suka, boleh banget gak usah dilakuin, gak apa-apa. Yang pertama, untuk persiapan kalian ujian apapun itu nanti tahun 2022 adalah tentuin dulu apa yang kalian mau. Kalau misalkan kalian belum tahu nih, kalian pengen masuk jurusan apa, pengen masuk universitas apa secara spesifik, menurut aku kalian tentuin aja kira-kira kalian itu sukanya apa, hobinya apa, pengen kerjanya itu sebagai apa. Atau bisa juga kalian nentuin kira-kira nanti mau ujiannya itu IPA atau IPS, atau pengen nyoba IPA dan IPS, itu juga boleh banget. Boleh banget kalian nanya saran-saran dari orang tua kalian, dari teman-teman kalian, dari kating-kating kalian, atau kakak kelas yang udah masuk duluan ke PTN yang kalian mau atau ke jurusan yang kalian mau. Tapi jangan sampai pendapat mereka itu terkesan menyuruh kalian atau memaksa kalian mengikuti jurusan-jurusan tertentu. Misalkan kayak kamu harus jadi dokter, atau kamu harus masuk teknik, kamu harus jadi anak hukum, dan sebagainya. Jadi kalau bisa memang tentukan dari hati kalian sendiri kayak gitu, karena nanti itu bakal kalian yang ngejalanin, dan kalau misalkan gak nyaman itu juga bakal kalian yang ngerasain kayak gitu. Yang kedua adalah time management atau manajemen waktu. Nah, maksud aku di sini adalah kalian tentuin kira-kira di awal kelas 12 ini kalian mau mulai belajar apa ya? Nanti di pertengahan semester kalian mau mulai belajar apa, dan nanti mendekati UTBK kalian mau belajar apa. Kalau saran dari aku untuk kalian yang mau SNMPTN dan juga mau UTBK, itu tetap fokusin pelajaran kelas 12-nya, karena pasti ada beberapa materi dari kelas 12 itu yang akan masuk ke soal-soal UTBK. Dan boleh banget menurut aku juga dari awal ini kalian coba buka-buka soal TPS, karena mungkin agak asing soal-soal TPS. Nah, baru nanti di pertengahan semester 5 ini kalian nyicil pelajaran kelas 10 dan kelas 11 dan seterusnya sampai mendekati UTBK kayak gitu. Yang ketiga, kalian cari referensi dan juga sumber-sumber belajar. Misalkan kalian cari buku apa sih yang bagus untuk nyicil belajar UTBK yang kira-kira isinya itu singkat tapi lengkap juga, dari rumus-rumus, dari penjelasannya. Terus cari juga soal-soal UTBK dari tahun lalu dan juga 2 tahun lalu. Pokoknya sebanyak-banyaknya soal yang bisa kalian temukan, coba kalian lihat biar pengetahuan soal kalian itu semakin bervariasi. Dan yang terakhir, kalian juga boleh banget tanya ke kakak kelas kalian yang udah masuk PTN ataupun PTS, kira-kira soal ujiannya itu kayak gimana sih, banyak keluarnya itu materi apa, dan sebagainya. Yang keempat, baru mulai kalian belajar. Nah, di sini kalian mulai nih buat jadwal belajar yang lebih spesifik, yang lebih per hari. Jadi kalian tentuin target kalian per hari, tentuin target kalian per minggu. Misalkan hari Senin kalian mau belajarnya biologi sama kimia, Selasa matematika sama fisika, dan seterusnya. Yang kelima, cari teman diskusi dan juga lingkungan yang baik. Menurut aku, teman yang bisa diajak belajar bareng dan juga lingkungan yang baik itu penting banget dan menjadi salah satu kunci untuk kalian sukses belajar. Kenapa? Karena biasanya memang dari lingkungan itu kita bakal terbawa-bawa gitu ya, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Dan makanya mungkin sebagian orang itu ingin bimbel dan semacamnya, karena memang lingkungan bimbel itu kebanyakan mendukung kita untuk belajar, dan juga teman-temannya sama-sama ambis gitu ya. Jadi pilih teman yang bisa diajak diskusi, yang lingkungan yang baik, mensupport kalian untuk belajar. Kalau misalkan mungkin kalian gak punya teman-teman yang bisa diajak belajar bareng, atau lingkungan yang cukup ambis gitu ya untuk bisa kalian ajak belajar, cari aja di line open chat, banyak banget. Yang terakhir atau yang keenam, jangan lupa untuk berdoa, karena bagaimanapun juga apapun yang kita mulai itu harus dimulai dengan berdoa, biar lebih berkah ya, biar lebih masuk juga ilmunya ke kepala kita, biar kita bisa hafal dan selalu ingat. Tentunya berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Minta biar ilmu yang kalian pelajari itu bisa mudah dicerna dan terus diingat sampai nanti hari H UTBK ataupun hari H ujian mandiri ataupun PTS dan lain-lain. Sekian video dari aku, mohon maaf kalau misalkan memang tips-tips ini tuh kurang detail dan kurang spesifik. Kalau misalkan ada yang pengen kalian dengar lebih lanjut, boleh langsung aja komen. Dan kalau misalkan kalian
Gak sabar nih nunggu aku bikin video-video baru. Boleh lihat video aku aja yang lama, karena disitu ada beberapa hal juga yang udah aku jelasin secara lebih detail. Semangat buat kalian yang lagi mau ujian ataupun SNMPTN di tahun 2022, yang gap year juga. Dan selamat buat kalian yang udah keterima di tahun 2021. Semoga kalian sukses terus kuliahnya dan semangat terus. Dadah!